Kesaksianku S1G, yes. Salam saudara-saudara, salam S4G. Kasih Yesus hari ini telah mengubahkan saya melalui ayat yang luar biasa, yaitu Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati adalah sebuah tindakan yang digerakkan atas dasar belas kasihan, dan ini berlaku untuk siapa saja. Artinya tidak hanya berlaku buat orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang pernah menolong kita, tapi berlaku juga untuk orang-orang di luar keluarga kita, orang-orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya, bahkan buat orang-orang yang membenci kita. Perbuatan yang masuk dalam kategori murah hati itu banyak sekali. Di antaranya memberi tumpangan buat orang-orang yang memerlukan, membantu meringankan beban ekonomi dengan memberikan santunan, memberi masukan terhadap persoalan yang dihadapi rekan sekerja, dan masih banyak lagi. Bahkan mengampuni orang yang telah membuat hidup kita menderita, itu juga termasuk murah hati. Tuhan Yesus adalah sosok yang murah hati. Dia menolong banyak orang, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang dirasuk setan, memberi makan 5.000 orang, bahkan dalam situasi yang membuatnya tidak nyaman. Misalkan dia diperhadapkan ke mahkamah agama, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak berontak. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dia balas dengan kebaikan. Itulah bentuk kemurahhatian Yesus. Melalui ayat ini Tuhan sedang memberitahu saya bahwa sebagian dari keberadaan saya ada dalam lorong yang gelap, dan Tuhan sedang memanggil saya untuk keluar dari kegelapan itu. Suatu saat ada seorang teman meminjam uang kepada saya untuk keperluan yang sangat mendesak. Karena iba melihat kondisinya, maka saya meminjamkan uang itu dengan tulus. Namun beberapa bulan kemudian, sesuai kesepakatan di mana dia harus mengembalikan uang itu, dia seolah-olah lupa terhadap hutangnya. Bahkan kembali dia mau meminjam lagi untuk keperluan yang lain lagi. Saya lalu berpikir, hutang yang kemarin belum dibayar, sudah mau pinjam lagi. Yang membuat saya kesal adalah pola hidupnya seperti orang yang punya banyak uang. Di depan mata saya dia membeli barang-barang berharga, sementara hutang saya belum dibayar. Walau kali ini saya tahu persis dia membutuhkan uang untuk biaya berobat anaknya, tapi pola hidupnya membuat saya jengkel dan panas hati. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar saya mempunyai sikap murah hati seperti Yesus murah hati. Untuk merespon dan mengatakan iya terhadap keinginan Tuhan adalah persoalan yang mudah, tapi untuk mewujudkannya menjadi sebuah tindakan ternyata sangat tidak mudah, perlu perjuangan. Apalagi dengan melihat kenyataan yang terjadi, sungguh sulit untuk merespon keinginan Tuhan. Hanya dengan kekuatan Tuhan saja saya dapat merespon keinginan Tuhan dengan tindakan. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan saya dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Akhirnya dengan hati yang damai, saya meminjamkan uang kepada teman saya untuk keperluan pengobatan anaknya, tanpa memikirkan kapan dia bisa mengembalikan. Ketika saya berhasil melewati proses itu, rasa syukur saya meluap dan penuh sukacita. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah hidup kita menjadi hidup penuh syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4G, yes. Kesaksianku S1G, yes.